بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Sunnah FM di Cirebon, dan juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Ma'un, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saleh kita semuanya dan bisa dijadikan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Berikutnya, kita sudah mulai menjelaskan tentang tafsir surat Al-Ma'un atau surat Ar-Ra'aitah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan hari kebangkitan? Setelah Allah bertanya seperti itu, kemudian Allah menjelaskan apa sih sifat-sifat orang yang mendustakan hari kebangkitan. Allah memulai dengan sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Fadzalika alladzi yadu'ul yatim. Sifat yang pertama, dia suka menghardik anak yatim. Sifat yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mengajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Sifat yang ketiga, apa? Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Sifat yang ketiga adalah orang yang lalai
Orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya gimana orang yang lalai? Maksudnya? Banyak. Maksudnya banyak. Ada yang tidak sholat sama sekali. Ada yang sholat tapi Senin Kemis. Ada yang sholatnya tepat. Ada yang sholat terus tapi tidak tepat waktu. Ada yang sholatnya tepat waktu tapi tidak memenuhi syarat atau rukun atau wajib sholat. Dan itu sudah kita bahas contoh-contohnya. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat akan kita bahas pada malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Apa sifat yang keempat? Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Ini ayat yang ke-6. Artinya yaitu orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Riya itu apa, Ustaz? Apa riya? Pamer apa? Pamer duit? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, riya itu adalah menampakkan ibadah. Menampakkan ibadah supaya dilihat sama siapa? Sama orang lain. Kalau menampakkan kesemut gimana? Menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apa tujuannya? Agar dipuji. Itu definisi dari riya. Riya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain, kemudian dipuji oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhil ummah." Berilah kabar gembira kepada umat ini. Apa kabar gembira tersebut, wahai Rasul? Kata beliau, "Basyir hadhil ummata bis-sana'i war-rif'ati wan-nasri wat-tamkini fid dunya." Berilah kabar gembira kepada umat ini bahwasanya umat ini akan mencapai keluhuran, ketinggian, kemenangan dan kekokohan di atas muka bumi ini. Umat apa? Umat Islam. Umat Islam akan mendapatkan kemenangan, kekokohan, ketinggian, keluhuran di muka bumi ini. Tapi, kata Nabi SAW, "Faman 'amila minhum 'amalal akhirati lid-dunya." Tapi barang siapa di antara mereka melakukan amalan ukhrawi. Apa amalan ukhrawi? Ibadah. Amalan tujuannya untuk mencari akhirat. Ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang semisalnya. Kata Nabi SAW, barang siapa menjalankan ibadah lid dunia, untuk mengejar dunia, apa akibatnya? Lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Di hari akhirat nanti dia akan tidak mendapatkan bagian pahala sedikit pun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi, Al-Dhiya, Al-Maqdisi dan Al-Albani. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang menjadikan ibadah sebagai tunggangan untuk mencari dunia.
Seperti apa Ustadz dunia? Dunia tadi, supaya dipuji sama orang lain, itu kan bagian dari dunia. Jadi dunia itu tidak cuma duit. Pujian manusia juga bagian dari dunia. Dia mencari pujian dari manusia, caranya dengan menjual ibadah dia. Lahiriahnya taat beribadah, tapi batinnya enggak. Berarti ini kayak apa ini? Kayak sifat munafik. Antara lahiriah dengan batiniyah beda. Antara penampilan luar dengan isi hati beda. Di luar Masya Allah kelihatannya tekun sekali beribadah. Ternyata hatinya busuk. Mirip kayak sifat munafik. Bedanya apa Ustaz? Antara munafik dengan riya. Bedanya dalam tafsir Al-Khazin disebutkan perbedaan antara munafik sama riya. Kalau munafik yang disembunyikan itu adalah kekufuran. Yang disembunyikan kekufuran, yang ditampakkan keimanan. Ini bertolak belakang sama sekali. Kelihatannya mukmin, muslim, ternyata di hatinya dia kafir. Kalau riya, yang ditampakkan ketaatan, yang disembunyikan kemaksiatan. Ya, itu bedanya. Apa bedanya tadi? Kalau munafik, yang ditampakkan keimanan, yang disembunyikan kekafiran. Kalau riya, yang ditampakkan ketaatan, yang disembunyikan kemaksiatan. Ustaz, masa pengen dipuji maksiat? Masa pengen dipuji maksiat? Ya iya, karena jalannya salah. Karena jalannya salah. Jalannya apa? Ibadah. Ibadah itu bukan untuk dipuji manusia. Ibadah itu untuk mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah jalan. Ente pengen dipuji tapi jalannya, dan pengen dipuji itu adalah bagian dari akhirat, bagian dari dunia. Ente mencari dunia tapi tunggangannya adalah akhirat. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kenapa Ustaz bisa terjangkiti penyakit riya? Apa pemicunya? Pemicu sumber dari munculnya penyakit riya di dalam hati kita. Apa sumbernya? Kata para ulama, sumbernya adalah karena kecintaan yang berlebih terhadap kedudukan. Sumber penyakit riya, kenapa orang terjangkit penyakit riya? Karena dia itu sangat senang untuk memiliki kedudukan. Kedudukan ini bisa jadi bersifat duniawi, bisa berbau agama. Bersifat duniawi contohnya kayak apa contohnya? Kursi apa? Kursi panas atau kursi anget ya. Contoh yang lain? Masa cuma itu aja dunia? Popularitas. Terus? Itu aja dunia? Masya Allah, ini di hadapan saya orang-orang tidak kenal dunia ini kelihatannya. Kekayaan. Apalagi? Jabatan. Ya kursi panas tadi sama aja. Wanita, kedudukan sosial. Ini contoh sifat yang sifatnya duniawi. Kalau yang bau agama kayak apa? Ketokohan dalam agama. Ketokohan dalam agama. Atau supaya tenar dijuluki sebagai ahli ibadah. Atau supaya dapat label zuhud. Label zuhud kayak nyari label halal aja. Jadi dapat label
berzuhud dari orang-orang. Ini yang berbau agama. Jadi ternyata tidak sedikit di antara orang-orang yang lahiriahnya taat beribadah. Lahiriahnya taat beribadah. Masya Allah, dia lahiriahnya rutin menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian dia juga gemar menghadiri majelis taklim, rajin bersedekah, hilir mudik untuk umroh dan haji. Sampai tidak terhitung lagi berapa kali dia umroh dan haji. Itu lahiriahnya seperti itu. Tapi ternyata batinnya itu menyembunyikan sesuatu. Apa sesuatu yang dia sembunyikan? Ternyata dia imma kalau tidak mengejar kedudukan duniawi, dia mengejar posisi yang berbau agama. Kedudukan duniawi contohnya kayak apa? Bentar lagi mau nyalon. Bentar lagi mau nyalon. Akhirnya gimana caranya supaya bisa mendapatkan image yang positif di masyarakatnya? Oh, berarti harus sering-sering menghadiri majelis taklim. Padahal dulu tidak pernah kelihatan di majelis taklim. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba nongol di majelis taklim? Dari dulu biasanya hadir majelis ebeg, tahu-tahu sekarang hadir majelis taklim. Ada apa ini? Tobat, alhamdulillah kalau tobat. Tapi ini udah deket pemilihan, ada apa? Ada udang di balik rempeyek. Ini misalnya ngejar kursi jabatan. Ada orang yang menggunakan ibadah tadi, hilir mudik, haji dan umrah, tujuannya karena dia ingin bisnisnya maju dengan cara menjual brand atau label haji di depan namanya. Jadi supaya kelihatan perusahaan yang bersih, CO-nya siapa nih? Ya. Siapa ini? Ya. Komisarisnya siapa? Oh, komisarisnya Haji Fulan. Haji pangkat berapa ini? Haji pangkat 7. Udah 7 kali haji. Ya. Jadi pasti ini tidak mungkin ini bermain kotor. Tujuannya untuk mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi. Ada juga dia tidak mengejar itu, tidak mengejar harta, tidak mengejar jabatan, cuman dia hanya pengen memiliki kedudukan sosial di masyarakat. Subhanallah, kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang dia rela mengeluarkan duit ratusan juta untuk menjadi katakanlah pejabat, entah itu tingkat desa atau tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Kalau dikalkulasikan jabatan dia selama 4 tahun itu tidak akan mengembalikan modal dia. Modalnya sekian ratus juta selama 4 tahun. Katakanlah 400 juta modalnya. Jabatan dia berapa? 4 tahun. Berarti kan setiap tahun dia harus punya pemasukan berapa? 100 juta. Di desa mau dapat dari mana 100 juta tiap tahun? Kalau korupsi gede-gede ketahuan. Terus yang dikejar apa? Prestis. Ya. Lurah, prestis, kepala desa. Ya. Subhanallah. Sehingga dia kelihatan taat beribadah, tapi untuk mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi. Mereka adalah orang-orang yang telah membeli akhirat atau membeli dunia dengan mengorbankan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat. Negeri akhirat itu maksudnya surga. Surga itu Allah sediakan buat orang-orang yang tidak ingin kedudukan yang tinggi, yang tidak ingin kesombongan di dunia.
dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi surga itu Allah sediakan buat mereka yang tidak berminat dengan kesombongan, kedudukan yang wah di muka bumi. Terus buat siapa surga tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik, akhir yang baik itu adalah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 83. Itu contoh kepentingan duniawi. Kepentingan yang bau agama, Ustaz, contohnya apa? Ini kadang-kadang dilupakan oleh sebagian orang. Misalnya, ada orang tekun beribadah. Masya Allah, tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kemis. Bahkan luar biasa sampai Daud puasa, Daud sehari puasa, sehari tidak. Tahajudnya lancar, terus Masya Allah. Tapi ternyata dia punya maksud lain. Apa maksud yang lainnya? Supaya dia dijuluki ahli ibadah. Orang itu luar biasa ibadahnya. Yang namanya puasa itu tidak pernah ketinggalan. Sehingga setiap saya bertamu ke rumah dia selalu dia sedang berpuasa. Kalau pagi-pagi saya lihat matanya merah banget. Karena semalaman dia tahajud terus. Siang-siang kelihatan bibirnya itu kering. Karena ternyata dia puasa terus. Yang kita kritik bukan ibadahnya. Jadi jangan sampai nanti, kalau gitu ndak usah puasa Ustaz lah. Bukan itu. Yang dikritik adalah apanya? Niatnya. Makanya tadi saya katakan, ada orang rajin ibadah, dia punya maksud lain. Maksudnya adalah supaya dia mendapatkan gelar ahli ibadah. Atau orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Atau mungkin dia ingin, dia ingin dijuluki sebagai wali. Sebagai wali. Supaya apa Ustaz? Ya supaya orang terkesan bahwasanya dia itu orang yang dugdeng. Dugdeng itu apa? Dugdeng itu sakti mandraguna. Ahli ibadah mesti dugdeng. Atau dia itu punya kemampuan weruh sakdurunge winarah. Apa artinya? Tahu sebelum terjadi. Weruh sakdurunge winarah. Atau supaya dia itu sering didatangi orang minta wangsit. Pak Ustadz, Pak Yai, Mbah, saya ini mau nyalon nih. Kira-kira saya berhasil enggak? Berdasarkan terawangan saya. Anda itu berhasil. Tapi jalannya sulit. Biar mudah gimana Mbah? Biar mudah wani piro. Bayar berapa sama saya biar mudah? Ini orang-orang yang menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mengejar kedudukan. Kedudukan yang berbau agama. Kalau tadi murni sifatnya duniawi. Contoh yang lain apa Ustaz? Contoh yang lain yang berbau agama. Ada orang rajin mencari ilmu. Rajin mencari ilmu agama. Entah itu dengan ngaji. Atau dengan mondok. Atau dengan banyak baca buku. Dan ini positif. Yang bikin hal-hal itu negatif. Karena apa tadi? Niat. Apa niat dia? Niat dia semata-mata supaya nanti di kemudian hari dia bisa memakai label ulama. Atau supaya dia digelari sebagai kiai yang karismatik. Atau supaya dia nanti dikatakan sebagai ajengan, kata orang Jawa Barat. Atau dikatakan sebagai tuan guru, kayak kata orang
Kata orang, kok Padang? Nusa Tenggara. Atau dikatakan sebagai Tengku. Aceh, iya, Aceh ya. Atau dikatakan orang Padang apa? Buya ya. Yang dikejar itu. Yang dikejar itu. Kalau sudah mendapatkan gelar itu, terus kenapa? Ya Masya Allah, kalau sudah dapat gelar itu, di mana-mana ketemu orang, tangannya diciumi di mana-mana, sehingga kemana-mana harus modal minyak wangi. Kata sebagian orang, emang enak? Nggak enak itu diciumin. Kita keluar minyak wangi, dapatnya ingus, kata dia. Karena yang namanya orang nyium kan kadang-kadang umbelen ya, sedang pilek, terus kena ingus. Insya Allah, kalau kayak gitu ya dosa. Kalau ente tidak mau kena ingus, ya udah ndak usah ente sodorkan tangan ente. Ya. Ketemu sama orang, setiap ketemu sama orang, ya. Apa maksudnya? Atau kalau sudah dapat gelar-gelar seperti itu, kemudian dia sisa air minumnya jadi rebutan. Ini nggak ada yang rebutan kan? Bismillah. Sisa air minumnya jadi rebutan. Bahkan nggak cuma air minum. Tegesan, tahu tegesan enggak? Puntung rokok. Puntung rokok yang kalau orang rokok itu diinjak-injak. Itu jadi rebutan. Ya. Jadi rasanya bangga, Masya Allah, tegesanku jadi rebutan. Bangga. Inilah contoh-contoh riya dalam sesuatu yang berbau agama. Dan itu tidak boleh juga, sama saja. Walaupun mungkin prakteknya itu dilakukan oleh mereka yang ditokohkan secara agama. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti. Kata beliau, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mencari ilmu agama dengan tujuan untuk membanggakannya di hadapan para ulama. Jangan kalian mencari ilmu agama tujuannya supaya kalian itu bangga di hadapan para ulama. Artinya setelah belajar ilmu agama itu kemudian bisa jejer sama ulama. Jangan itu tujuannya. Ini yang pertama. Kedua kata Nabi SAW, wala litumaru bihi sufaha. Dan janganlah kalian mencari ilmu agama supaya kalian itu pintar bersilat lidah dengan orang-orang yang bodoh. Kalau sudah bertemu sama orang bodoh, ngomongnya fasih, ya. Sehingga orang yang di hadapannya orang-orang bodoh itu terkagum-kagum. Wah, luar biasa, ini ulama beneran ini. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wala takhayyaru bihil majalis. Dan janganlah kalian mencari ilmu agama tujuannya supaya kalian menempati kursi yang terhormat. Kursi yang terhormat biasanya kalau suatu majelis itu di mana? Di depan sendiri, ya, di depan sendiri pakai sofa, yang di belakang pakai kelasa. Jadi tujuannya itu. Murni tujuannya, ya Allah, saya ini belajar agama. Saya ngaji dengan rajin karena saya pengen duduk rasanya di depan itu rasanya kayak apa sih? Kok kursinya empuk banget? Kemudian di depan sendiri, di samping para pejabat, rasanya kayak apa sebenarnya? Ini dilarang sama Nabi SAW. Kalau ada orang yang seperti itu, dalam riwayat lain ada tambahan yang keempat. Dalam riwayat lain disebutkan, litasrifu wujuhan nasi ilaikum. Jangan kalian mencari ilmu agama supaya menyedot perhatian manusia kepada kalian. Menjadi pusat perhatian. Kalau ada orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, faman fa'ala dzalik,
Barang siapa yang melakukan itu, fannaru an-nar, maka tempat kembalinya adalah neraka, tempat kembalinya adalah neraka. Ini ngaji yang mengantarkan ke neraka. Mondok yang mengantarkan kemana? Ke neraka. Das kapok ngaji. Kapok? Kapok enggak? Enggak dong. Karena yang jadi masalah itu bukan ngajinya. Yang jadi masalah adalah niatnya. Wah, yang kemarin-kemarin sudah terlanjur Ustadz. Diperbaiki. Mumpung masih hidup. Jadi itulah riya. Ternyata riya itu banyak. Ternyata riya itu banyak contohnya dan potretnya. Kirain riya itu hanya yang ngejar sesuatu kedudukan yang sifatnya duniawi. Ternyata ada juga riya untuk mengejar kedudukan yang berbau agama. Sengaja kita datangkan contoh-contoh tadi, potret-potret tadi. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Orang sebagian mengira dirinya selamat dari riya. Ternyata dia sedang melakukan riya. Setan itu lihai untuk menjerat manusia dengan perangkap-perangkap riya. Tidak bisa dengan perangkap riya yang berbau dunia. Dia akan pasang perangkap riya yang berbau agama. Gagal memasang perangkap yang bersifat agama karena dia tidak punya modal untuk itu. Dari kecil sampai besar belajarnya ilmu umum, jadi tidak punya modal. Bukan juga keturunan ulama, bukan juga keturunan ketujuh dari Sunan, ya, tidak punya modal. Akhirnya dijerumuskan pakai perangkap yang bersifat dunia. Makanya salah seorang ahli ibadah yang bernama Yusuf Ibnu Al-Husain Ar-Razi, beliau pernah mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling mahal di dunia adalah ikhlas. Sesuatu yang paling mahal. Paling mahal, paling sulit. Sesuatu yang paling mahal di dunia adalah ikhlas. Kemudian kata beliau bercerita tentang dirinya sendiri. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi. Sering sekali saya berusaha keras untuk menghilangkan riya dari hatiku. Sering saya berusaha. Inilah ulama. Nah, ulama itu dia berusaha. Tidak mengandalkan diri atau tidak mengandalkan keturunan. Dia berusaha sendiri. Betapa sering saya berusaha untuk membersihkan riya dari hatiku. Wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Tapi kemudian ternyata riya itu tumbuh lagi tapi warnanya beda. Maka sengaja kita beri contoh-contoh. Warnanya itu macam-macam. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hitam, ya. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya berbau agama. Itu, ya, itu pemicu dari sifat riya. Terus apa ruginya orang yang berbuat riya? Apa kerugian yang akan dialami oleh pelaku riya? Banyak kerugiannya. Kerugiannya banyak. Entah itu kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Kerugian dunia apa? Antara lain akan dibongkar riyanya itu di hadapan khalayak ramai. Oleh siapa? Oleh Allah. Riyanya akan dibongkar. Riya itu memalukan enggak? Memalukan. Nah, itu aib. Itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man samma'a samma'a Allahu bih
Barang siapa yang berbuat sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah itu mirip riya. Cuman kalau riya itu supaya dilihat, kalau sum'ah supaya didengar. Ya. Sum'ah itu dari kata sami'a, telinga, sam'un, telinga, pendengaran. Kalau riya itu dari ru'yah, penglihatan. Jadi kalau sum'ah itu supaya didengar, kalau riya supaya dilihat. Kata Nabi SAW, man samma'a samma Allahu bih. Barang siapa yang melakukan sum'ah, maka Allah akan beberkan sum'ah dia di hadapan para manusia. Maksudnya apa? Maksudnya manusia akan tahu bahwasanya dia itu beramal tujuannya untuk sum'ah. Kemudian kata Nabi SAW, waman ra'a ra'allahu bih. Barang siapa yang riya, maka Allah akan bongkar riak dia. Orang yang melakukan riak dan sum'ah, dia akan malu. Pengennya orang itu tahunya dia ikhlas. Makanya sampai bela-belain kalau ditanya ini ikhlas, enggak ikhlas lah, masa enggak ikhlas? Kayaknya mantep banget. Ikhlas ngomong-ngomong. Orang lain, dia pengennya orang lain tahunya dia ikhlas. Tapi karena lahiriahnya sama isi hatinya beda, akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi hatinya itu dibuka di hadapan khalayak ramai. Diceritakan, ada seorang Arab Badui sholatnya lama banget, sehingga performanya, penampilan lahirnya itu kayak khusyuk bang. Akhirnya orang-orang yang ada di situ ngelihat orang Badui tersebut lagi sholat dan sholatnya luar biasa kelihatannya. Mereka pun berkomentar, Masya Allah, apik temen sholatnya, bagus banget sholatnya. Ternyata komentar itu kedengaran sama siapa? Arab Badui tersebut. Ketika dia lagi sholat dengar sholatnya bagus banget, dia nengok. Dia nengok dan mengatakan, enggak cuma itu, saya juga lagi puasa, kata dia. Jadi yang luar biasa itu enggak cuma sholat saya sudah kayak gini, saya juga lagi sholat itu. Subhanallah, Allah bongkar dengan dia mengungkapkan isi hatinya sendiri. Jadi mungkin dia supaya tambah banyak gitu loh. Jadi anak itu perlu dipuji bukan cuma sholat saya, puasa saya juga luar biasa. Itu kerugian di mana? Di dunia. Di akhirat kerugiannya lebih parah lagi. Di akhirat kerugiannya orang-orang yang riya, antara lain kerugiannya dia akan disiksa di neraka. Bukan sekedar disiksa, tapi dia akan disiksa pertama kali di neraka. Jadi bukan hanya disiksa saja, tapi dia mendapatkan siksa spesial. Siksaannya pertama kali, sebelum yang lain-lainnya. Diceritakan, ada seorang tabi'in yang bernama Syufai al-Asbahi. Suatu hari dia berkunjung ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, dia melihat ada kerumunan orang banyak. Mereka mengerumuni satu orang. Akhirnya Syufai ini penasaran. Kata dia, siapa itu? Dia ikut duduk, kemudian tanya sampingnya, itu siapa itu yang di depan? Masih tidak tahu? Ya enggak, saya baru datang. Itu Abu Hurairah itu. Itu Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Abu Hurairah lagi ngisi pengajian, yang hadir banyak banget. Akhirnya Syufai ini ngikut hadir di majelis taklim tersebut, tunggu sampai pengajiannya selesai. Biasa setelah pengajian ada yang nanya, sampai yang nanya habis.
Sehingga tidak tersisa kecuali Syufai dan siapa? Abu Hurairah. Syufai mendekati Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, wahai Abu Hurairah, demi Allah, tolong beritahukan kepadaku sebuah hadis. Beritahukan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau faham betul isinya. Jadi Abu Hurairah atau Syufai atau Abu Hurairah, Syufai ini minta kepada Abu Hurairah supaya menyampaikan sebuah hadis spesial yang kamu dengar langsung dari Rasul, bukan lewat orang lain, dan engkau paham betul isinya. Ketika mendengar permintaan itu, Abu Hurairah segera menegakkan punggungnya, kemudian berkata, baiklah, saya akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pahami dengan baik isi hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika akan menyampaikan hadis tersebut, Abu Hurairah pingsan. Tidak sadarkan diri Abu Hurairah. Syufai, waduh, ketempuan ini. Mau nanya malah pingsan. Akhirnya ditunggu sampai siuman. Ketika siuman, Abu Hurairah berkata, saya akan sampaikan kepadamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya paham betul, dan saat itu di rumah ini tidak ada orang lain kecuali saya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, pingsan lagi. Sampai 3 kali. Pingsan sampai berapa kali? 3 kali. Baru kemudian keempat kalinya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamati alaihi. Sesungguhnya orang yang pertama kali disiksa pada hari kiamat ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Yang kedua adalah orang yang rajin menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya duit banyak dan dermawan. Berapa orang? 3. Sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Hah? Please. InsyaAllah. Saya sempurnakan dulu. 3 orang ini, orang yang berjihad, orang yang apa tadi? Orang yang punya ilmu agama dan orang yang dermawan. 3-tiganya ini ketika dibeberkan di hari kiamat, ternyata orang yang berjihad tujuannya bukan mencari ridha Allah, tapi supaya dikatakan sebagai pemberani. Kemudian yang kedua adalah orang yang apa tadi? Mencari ilmu, tapi tujuannya supaya dikatakan ulama, baca Quran supaya dikatakan qari. Kemudian yang ketiga, orang yang punya duit banyak, rajin berinfak, supaya tujuannya dijuluki sebagai dermawan. Itu tujuannya. Akhirnya mereka semuanya diseret, dimasukkan kemana? Ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Kalau para sahabat saja sampai pingsan, kalau kita dengar hadis ini, nyantai-nyantai saja. Itulah menunjukkan bahwasanya keimanan kita itu masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.